sebelah saya ada Mas Arya selaku moderator kelompok 5. Sebelahnya Mas Arya ada Mas Rifki, dan Mas Kevin, Mas Kakak, dan Mas Alaf sebagai anggota dari kelompok 5. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Arya selaku moderator dari kelompok 5. Untuk Mas Arya, waktu dan tempat saya persilakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat selama beberapa abad ini yang membawa masyarakat Indonesia ke tempat yang sangat luar biasa. Iptek juga harus berkembang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya. Oleh karena itu, kelompok kita akan membahas mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Apa saja urgensinya, apa saja esensinya, dan kita akan menggali sumber-sumber historis, sumber-sumber sosiologis, dan sumber-sumber politis yang ada dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfarai dengan NIM 123230109 dari kelas IFC. Di sini saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa pemahaman, antara lain: 1. Setiap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau bisa kita sebut iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap pengembangan iptek harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal di dalam pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dapat berperan sebagai rambu normatif atau dapat mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan iptek harus disesuaikan dengan akar budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau bisa kita sebut dengan istilah indigenisasi ilmu. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahadian dengan NIM 123230119. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Alasan yang pertama yaitu sebagai pendidikan karakter, yang mana diperlukan untuk mendidik generasi dari masa yang akan datang yang akan memimpin bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar etika penelitian. Hal ini diperlukan oleh ilmuwan agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga adalah sebagai landasan hukum. Landasan ini diperlukan agar ilmu pengetahuan ataupun inovasi yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan publik yang sudah ada dan sudah berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memperkaya nilai kearifan lokal. Hal ini dapat diartikan agar ilmu pengetahuan ataupun inovasi yang dilakukan dapat mengadopsi nilai-nilai lokal yang berkembang di Indonesia ataupun untuk mengadopsi nilai luhur Pancasila yang sudah menjadi karakter bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat diartikan agar ilmu pengetahuan yang berkembang dapat menjadi sarana dalam memperkuat persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pancasila. Saya Andika Herindra Setiawan dengan NIM 123230117 dari kelas IFC. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Jadi pada awal kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia belum banyak dijelaskan. Tetapi kita bisa menelusurinya melalui pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang kata-katanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kata-kata tersebut sudah mencerminkan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu mencerdaskan. Jadi, orang yang memiliki ilmu lebih akan memberikan ilmunya kepada orang lain agar tercapainya kecerdasan tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa menelusurinya lewat kuliah umum oleh Soekarno dengan tema Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yang isinya yaitu selalu menyinggung tentang setiap sila-sila Pancasila harus mendasari tentang setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak, akan terjadinya kemunduran pada pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir, kita bisa menelusurinya lewat seminar UGM oleh Profesor Notonegoro dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, yang isinya yaitu menegaskan bahwa Pancasila dijadikan sebagai pegangan dan pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Saya Gradiva Arya, NIM 123230089 dari kelas IFC akan menyampaikan sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada nilai-nilai masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga dimana jika ada iptek yang enggak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan ada penolakan. Sebagai contoh, pada isu-isu yang hangat pada belakangan ini adalah topik-topik judi online, di mana topik-topik ini, judi online sangat meresahkan berbagai kalangan masyarakat karena selain merugikan secara ekonomi, dalam aspek ketuhanan itu juga dilarang dalam berbagai agama. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menolak akan adanya judi online ini, sehingga di sini terbukti bahwa masyarakat sangat peka terhadap isu-isu yang terkait nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam adanya konsep-konsep ilmu yang baru. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan negara dari masa ke masa. Soekarno pernah mengatakan, bagi saya, ilmu pengetahuan hanya berharga jika dipergunakan dalam praktik hidup manusia, praktik hidup bangsanya, atau praktik hidup kemanusiaan. Soekarno juga pernah mengatakan dalam sambutannya yang lain bahwa karakter lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ini terbukti bahwa pada masa Orde Lama, Pancasila belum dipergunakan sebagai dasar nilai iptek, akan tetapi lebih menguatkan kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu adalah kemanusiaan dan juga karakter. Pada masa Orde Lama, Soeharto juga pernah memberikan sambutan. Dia berkata kalau ilmu pengetahuan hanya penting jika dipergunakan untuk manusia dan kemanusiaan dengan tujuan untuk meningkatkan martabat manusia itu sendiri. Meskipun pada Orde Baru Pancasila dipergunakan sebagai dasar nilai organisasi negara atau pemerintah dan juga masyarakat, tapi dalam konteks ilmu pengetahuan belum dipergunakan secara tegas, akan tetapi lebih mengungkapkan nilai-nilainya, yaitu adalah kemanusiaan itu sendiri. Tahun 2010, SBY pernah berkomitmen untuk membuat sebuah komite inovasi nasional, di mana komite inovasi nasional ini berfokus kepada sinergitas antara pemerintah, komunitas ilmuwan, swasta, dan juga dunia internasional untuk membentuk sebuah masyarakat berpengetahuan. Meskipun pada masa SBY ini belum dijabarkan secara runtut nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, akan tetapi SBY lebih menegaskan kepada sinergitas antara berbagai pihak untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu masyarakat berpengetahuan. Meskipun pada penjabaran tersebut, implementasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu hanya terlihat bersifat lebih apologis, yaitu adalah menguatkan karakter-karakter atau memotivasi masyarakatnya untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada masa-masa sekarang sudah terlihat lebih jelas implementasinya. Salah satunya adalah pada kurikulum Merdeka, di mana salah satu dasar dari kurikulum Merdeka itu sendiri adalah profil pelajar Pancasila yang terdapat 5 dimensi nilai Pancasila itu sendiri. Nah, nilai 5 dimensi itu yang akan dijadikan referensi atau sumber oleh para pengajar-pengajar untuk menciptakan model ajarannya sendiri. Perkenalkan, nama saya Divatani Awab dari kelas IFC dengan NIM 1232304 akan membahas mengenai materi argumen dalam dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ialah dinamika. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak untuk didiskusikan oleh para penyelenggara negara dari zaman reformasi, dari zaman Orde Baru hingga zaman reformasi. Para penyelenggara negara biasanya hanya bersibuk untuk menyinggung masalah pengembangan ilmu dan juga divisi kemanusiaan. Terdapat 4 tantangan dalam materi kali ini. Tantangan yang pertama ialah kapitalisme. Ekonomi Pancasila belum dapat untuk menyaingi ekonomi kapitalis yang biasanya berpusat kepada para pemilik modal besar. Lalu masalah yang kedua ialah globalisasi. Dikarenakan bangsa Indonesia belum memiliki iptek yang maju,
Bangsa Indonesia biasanya hanya berperan menjadi konsumen daripada produsen-produsen negara yang lebih maju ipteknya. Yang ketiga yaitu adalah konsumerisme. Karena kan Indonesia belum memiliki iptek yang maju, Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar-pasar teknologi oleh para negara yang sudah lebih maju dalam bidang ipteknya. Dan yang terakhir, tantangan yang terakhir ialah pragmatisme. Dalam pragmatisme ini sendiri terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu adalah workability, satisfaction, dan juga result. Ketiga aspek ini mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Cahyadi dengan NIM 123230110 dari kelas IFC. Di sini saya akan membawakan materi tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mari kita langsung saja membahas tentang esensi. Apa yang dimaksud dengan esensi? Esensi sendiri menurut KBBI artinya adalah hakikat, inti, atau suatu hal yang pokok. Nah, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri dapat kita lihat dari nilai-nilai dasar Pancasila. Seperti pada sila ketiga. Esensi dari sila ketiga yaitu persatuan harus dimiliki oleh setiap ilmuwan dan ahli teknik yang berada pada negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama dan dengan dilakukan dengan semangat nasionalisme yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang urgensi. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah jika kita berorientasi pada perkembangan iptek pada masa sekarang ini. Itu masih belum berakar pada budaya-budaya negara Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, pasti perkembangan tersebut akan menimbulkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang mungkin pengaruh negatif tersebut akan berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka disinilah Pancasila dibutuhkan sebagai urgensi dari pengembangan iptek itu sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.